Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kelas 11. Kemarin kita sudah membahas tentang BUMN, BUMD, dan BUMS. Ya. Sekarang kita bahas koperasi karena ini merupakan salah satu elemen yang penting juga untuk perekonomian suatu negara. Oke, kita mulai saja langsung dari sejarah koperasi. Dimulai dari 1896 ya, di mana ada tokoh yang bernama Raden Arya Wiryatmaja yang mana visinya ini untuk membantu kehidupan rakyat dan membantu pegawai negeri yang terjerat hutang rentenir dengan bunga yang tinggi. Nah, jadi dulu tokoh yang bernama Raden Arya Wiryatmaja ini berasal dari Purwokerto. Jadi mendirikan sebuah bank yang mana tujuannya adalah membantu kehidupan rakyat dan pegawai negeri. Nah, pada saat itu banknya ini bernama Bank Pertolongan Tabungan. Jadi membantu ya, menolong. Lalu yang sistem yang dipakai adalah sistem koperasi kredit ya, yang diadopsi dari negara Jerman. Tapi selang beberapa waktu tertentu, bank tersebut diubah menjadi koperasi. Itu pada tahun 1896. Selanjutnya pada tahun 1908, Raden Sutomo ini melalui organisasi Budi Utomo berusaha mengembangkan koperasi. Akan tetapi usaha tersebut belum berhasil karena memang pada tahun 1908 ini kesadaran masyarakat terhadap koperasi ini masih rendah ya. Jadi tidak ada kesadaran atau kurang kesadaran dari masyarakat tentang koperasi ini. Lalu pada tahun 1913 ini ada yang namanya Syarikat Islam. Kalau dulu itu namanya sebelum Syarikat Islam ini Syarikat Dagang Islam atau SDI ya. Kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam. Organisasi ini menjadi pelopor ya, berdirinya koperasi industri kecil dan kerajinan. Tapi koperasi ini tidak bertahan lama ya, karena sebabnya lagi-lagi rendahnya pendidikan tentang koperasi ya, dan kurangnya penyuluhan atau sosialisasi tentang koperasi, dan masih sedikitnya pemimpin koperasi pada saat itu. Setelah itu di tahun 1939 koperasi ini tumbuh sangat cepat. Ada 1712 unit koperasi yang ada di Indonesia dan 172-nya terdaftar di pemerintah dengan anggotanya ini mencapai sekitar 14.000 orang. Jadi dengan tahun-tahun sebelumnya ini terjadilah akhirnya boom juga koperasi di Indonesia setelah beberapa tokoh yang berusaha memberikan kontribusi kepada pemerintah dengan mendirikan koperasi. Lalu pada tahun 1947 yang mana tahun ini pertama kalinya ya gerakan koperasi di Indonesia ini mengadakan kongres koperasi yang mana berada di kota Tasikmalaya. Dan pada saat itu pula tanggal 12 Juli 1947 ya, ingat 12 Juli 1947 ini diperingati sebagai hari lahirnya koperasi. Setelah kita mengenal sejarahnya, kita ke pengertian ya. Apa yang dimaksud dengan koperasi? Di sini menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dan ada juga menurut Muhammad Hatta bahwa koperasi ini didirikan sebagai persekutuan kaum lemah ya, kaum bawah untuk membela atau mengusahakan keperluan hidupnya tercapai dengan baik. Lalu ada tujuan ya.
kenapa koperasi ini didirikan? Tentunya mensejahterakan anggota koperasi itu khususnya dan masyarakat pada umumnya ya. Jadi di Indonesia ini koperasi ini berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional, yaitu organisasi ekonomi yang berwatak sosial, dan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nanti dicek pasal 33 ayat 1 ya. Dicek aja di internet bisa. Oke, sekarang landasan koperasi meliputi landasan deal, landasan struktural, dan operasional. Untuk landasan ideal ini berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 menyebutkan bahwasanya landasan ideal koperasi adalah Pancasila ya. Karena Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa ya, pandangan hidup negara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dan juga Pancasila ini sebagai nilai unsur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk landasan struktural ini ada di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang kurang lebih berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi ingat ya, asasnya kekeluargaan. Selanjutnya landasan operasional tertuang pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, dasar negara dan anggaran rumah tangga. Dan dalam kegiatannya, koperasi ini berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi saling bantu-membantu. Kita ke prinsip koperasi. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada sekian prinsip ya. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ya. Siapapun bisa menjadi anggota koperasi. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besaran jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Selanjutnya kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Jenis koperasi ada dua bentuk ya. Ada dua jenis, yaitu jenis berdasarkan bentuk. Yang kedua berdasarkan lapangan usaha. Berdasarkan bentuk ini ada koperasi primer. Jadi kalau koperasi primer ini beranggotakan minimal 20 orang. Sebagai contoh, kalau Anda di perdesaan itu ada KUD ya, koperasi unit desa, dan koperasi pegawai. Kalau siapa tahu ada yang orang tuanya pegawai, itu ada koperasi pegawai. Yang kedua koperasi sekunder. Jadi ini bentukan dari beberapa koperasi yang sudah berbadan hukum menjadi satu ya. Jadi ada beberapa koperasi, misalkan 3 koperasi itu bekerja sama dan membentuk koperasi sekunder. Contohnya ada Koperasi Pemuda Indonesia, dan ada, kalau kalian punya kakak misal mahasiswa, itu ada koperasi mahasiswa atau biasanya disingkat Kopma ya. Selanjutnya berdasarkan lapangan usaha, ada koperasi simpan pinjam disingkat KSP, koperasi konsumsi, dan koperasi produsen. Simpan pinjam ini sudah jelas kelihatan bahwasanya usahanya adalah usaha simpan pinjam ya. Jadi ada yang menyimpan dana dan ada yang meminjam dana. Koperasi konsumsi. Kalau konsumsi ini menyalurkan barang-barang konsumsi pada para anggota dengan harga yang biasanya relatif lebih murah. Kalau di koperasi itu seharusnya begitu ya, relatif lebih murah daripada di pasar umum. Dan koperasi produsen ini anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang. Seperti kalau di KUD itu biasanya, kalau di Malang atau di
beberapa daerah itu ada yang setor susu sapi perah. Nah, itu menghasilkan barang. Selanjutnya ada perangkat organisasi koperasi. Masih sama menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama ada rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi siapa yang memegang kekuasaan tertinggi pada atau dalam koperasi itu adalah ya anggota koperasi itu sendiri. Terdapat beberapa hal juga yang disepakati dalam rapat anggota ya. Yang pertama, penetapan anggaran dasar, kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Yang terakhir adalah pembagian sisa hasil usaha atau SHU tadi. Lalu selanjutnya pengurus. Ini yang memegang kuasa rapat anggota yang masa jabatannya ini selama 5 tahun. Nah, pengurus ini juga memiliki tugas. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan tugas. Ini tugas dari pengurus koperasi. Selanjutnya pengawas. Pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Ya, jadi ada tugas pengawas. Yang pertama tentu saja melakukan pengawasan ya, mengawasi pelaksanaan, kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis hasil pengawasannya. Jadi mengawasi dan membuat laporan hasil pengawasan. Nah, ini tadi ya, rapat anggota ada 5 yang biasanya disepakati di dalam rapat anggota koperasi. Lalu ini pengurus dan tugas-tugasnya. Lalu yang terakhir adalah pengawas. Oke, next ke permodalan koperasi. Jadi modal terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Oke, kita jelaskan sekilas tentang simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Jadi pada saat pendaftaran itu calon anggota ini membayar, tapi berupa simpanan, namanya simpanan pokok. Pokoknya simpanan yang dibayarkan pada saat mendaftar itu pokok. Lalu ada simpanan wajib. Apa itu simpanan wajib? Jadi iuran wajib yang harus dibayarkan anggota setiap periode tertentu. Biasanya ya per bulan, ada juga yang per minggu. Nah, ini diambilnya kapan? 2 simpanan tadi, simpanan pokok dan wajib, ini bisa diambil kembali oleh anggota ketika anggota tersebut mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Lalu dana cadangan. Apa itu dana cadangan? Jadi dana cadangan ini diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha dan digunakan untuk menutup kerugian koperasi apabila memang diperlukan. Jadi penyisian sisa hasil usaha. Jadi ada sisa hasil usaha disisihkan, nantinya digunakan untuk keperluan koperasi. Ya, ketika ada masanya koperasi itu mengalami kerugian. Lalu hibah. Ya, seperti pada umumnya, hibah ini adalah bersifat pemberian dan tidak mengikat. Pemberian dari pihak lain. Bisa berupa uang ataupun berupa aset-aset tertentu. Lalu ada modal pinjaman koperasi. Sumbernya dari mana saja? Ya tentu saja yang pertama dari anggota. Yang kedua dari koperasi yang lain. Yang ketiga dari bank atau lembaga keuangan yang lain. Lalu ada lagi
dari penerbitan obligasi surat utang lainnya dan sumber dana lain yang sah secara hukum di Indonesia. Oke, peran koperasi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang utama adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Ini khususnya umumnya adalah masyarakat. Mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Jadi itu beberapa peran koperasi dalam perekonomian. Oke, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang koperasi. Jika ada keperluan atau pertanyaan, silahkan komen-komen di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.